saya mengajak saya masuk Islam lagi. Saya bacakan satu ayat dalam Al-Quran karena Hani Kristianto itu dia mualaf. Saya katakan orang Kristen masuk Islam itu terkutuk sampai hari kiamat, sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran, wal yakum anhal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang fasik. Jadi orang Kristen masuk Islam fasik. Jadi dikutuk oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya juga merasa aneh dengan ayat ini. Semua orang yang memiliki kepercayaan punya keyakinan bahwa keyakinan itu akan mengantarkan dia pada maslahat. Kalau kita tanya kepada non-muslim, mereka yakin masuk surga. Kita tanya ke orang Nasrani, dia yakin masuk surga. Kita tanya kepada orang Yahudi, dia yakin masuk surga. Kita tanya ke diri kita pun yakin kita masuk surga. Hanya di antara sekian keyakinan itu, kita bisa ukur mana di antara keyakinan yang kebenaran dari apa yang kita yakini. Kita ingin mengerjakan sesuatu, semua punya tujuan. Tapi tujuan itu bisa diukur. Bagaimana membuktikan keyakinan itu? Mana yang paling benar? Maka kita perlu ujian, menguji semua keyakinan itu menentukan mana yang paling benar dari semua yang diyakini itu. Mari kita buktikan misalnya dari semua yang tadi diyakini, kita bedakan. Apakah kita yakin masuk surga termasuk tasyabuh dengan Yahudi Nasrani? Lalu bagaimana menguji keyakinan itu? Apakah kita atau mereka yang benar terhadap yang kita yakini? Quran mengatakan Al-Imran ayat 19 mengatakan inna dina indallahil Islam. Sungguh jika ada pun segala hal yang diyakini disebut dengan agama, din, maka yang paling benar kata Allah adalah yang saya ridhoi adalah Islam. Hanya Islam. Itu keyakinan kita. Ketika Allah menyebutkan yang paling benar Islam, bukan hanya menerangkan Islam benar, tapi menurunkan pemahaman-pemahaman supaya yakin bahwa Islam yang benar bukan yang lain. Dari mana? Kita akan membahas secara ilmiah, jadi jangan sampai kita mengatakan tapi tidak punya argumentasi. Al-Quran menjelaskan sesuatu sifatnya argumentatif, keterangannya. Dan dari keterangan ini, yang kita yakini, kita tidak memaksa seseorang masuk Islam. Itu indahnya Quran. Quran mengatakan la ikraha fid-din. Tidak boleh paksa orang memeluk ad-din. Dia dimaksud adalah Islam. Inna dinallah Islam itu, dalam Islam tidak boleh paksa orang, apalagi dengan kekerasan, dengan segala macam. Alhamdulillah ada mualaf di sini yang pernah nanya ke saya. Ini namanya Tommy Ali. Nah, dia nanya, Han, dulu bom jalan Tamrin itu jihadnya katanya. Fisabilillah. Yang saya tahu jihad fisabilillah itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kaidahnya lain. Itu belum masuk Islam maksudnya. Ini sudah baru masuk Islam 2 bulan ini. La ikra hafidin lakum dinukum waliyadin. Dan Allah menurunkan variabel-variabel dalam Al-Quran yang membuat kita berpikir. Contoh dari aspek ketuhanan. Yang paling penting adalah dalam tatanan keyakinan adalah aspek Tuhannya, Allahnya. Yang membedakan keyakinan kita dengan adalah konsepnya. Dalam Islam tidak ada yang paling jelas dibanding keyakinan tentang yang menjelaskan tentang ketuhanan kecuali dalam Islam. Contoh, ketika kita menyebutkan Allah, siapa Tuhan kita? Dari namanya saja sudah jelas. Kenapa Allah yang kita yakini sebagai Tuhan? Ditanya ketika turun ayat waktu itu, "Hei man robuk," ketika orang Quraisy menanyakan Nabi Muhammad, "Qul a'udzu birabbin nas." Rob. Nah, karena Tuhan mereka juga Rob juga. Mereka punya Rob sendiri. Lalu turunlah surat Qul hu Allahu ahad. Nah, ketika menyebutkan Allah, kalimat Allah kita akan sebutkan surat 419, Fa'lam. Kita harus punya dasar Allahu la ilaha illallah untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi dari namanya saja
Allah sudah menerangkan sangat jelas konsep ketuhanan dalam Islam. Nama Allah tidak ada bandingan dengan yang lain. Kul, katakan Muhammad huwa Allah, dialah rahmat Allah ahad. Yang sifat namanya dia punya sifat ahad. Kata Allah, kalau ada satu yang disebut Tuhan, dipertuhankan, beda dengan makhluk. Konsep Tuhan dalam Islam ya, yang disebut Tuhan, yang disebut Tuhan, harus punya perbedaan dengan yang lain, dengan makhluk yang menuhankannya. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, Khalik sama dengan makhluk, apa bedanya tuh? Allah Tuhan dengan makhluknya. Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Tuhan tidak boleh juga lebih rendah dari makhluk. Maaf. Kalau manusia kita kuat, Tuhan lebih kuat. Kalau manusia punya kekuasaan, Tuhan punya kekuasaan juga lebih dari kita. Namanya jadi berbeda dengan makhluk. Nama Tuhan kita Allah dengan sifatnya ahad. Ada wahid, ada ahad, itu beda. Kalau wahid satu, bisa ada dua. Sekarang kita buktikan dengan tulisan ini ya, nama ini. Nama Allah ini punya mujizat. Nama Allah ini tidak akan pernah ada duanya. Contoh ya, saya hapus satu. Kita hilangkan satu hamzah wasolnya. Bacanya apa? Lillahi ma sama ilqa. Masih menunjukkan satu huruf ahad. Kita hilangkan lam satu. Hilang. Apa? Bacanya lahum samawati wal ardh. Masih menunjuk kepada Allah. Kita hilangkan hu singkat dari huwa. Kita baca huwa, waqaf di sini, ini huwa, waqaf di sini, hu-nya. Kita baca Allahullah hu, ini kita buang. Allahullah hu. Nah, kita tidak baca huwa-nya. Kalau kita ingin baca huwa-nya, kita munculkan huwa. Ada waqaf di situ, Allahullah asal dari huwa menuju kepada Allah. Kalau bertanya, siapa huwa? Kembali ke Quran 112. Qul Allahu ahad. Ahad lagi. Masih menuju kepada Allah. Kita hapus sekarang, kita hapus lagi. Kelihatan? Setiap tidak yang kelihatan disebut ghaib. Maka nama Allah tadi menerangkan dalam surah kedua ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Masih menunjuk kepada Allah, itu ahad. Setiap huruf dihilangkan masih menunjuk kepada zat yang sama. Itu baru nama Allah saja. Sekarang kita hadirkan nama Tuhan-Tuhan yang lain. Saya ambil contoh tapi tidak tuliskan nama Tuhan yang lain untuk nama Tuhan yang lain. Kita anggap nama Tuhan ini. Nah, kalau saya tulis nama Tuhan yang lain, katanya ada polisi satu juga. Kita kasih nama Tuhan yang baru. Nama Tuhan yang baru. Tulis. Anggaplah nama Tuhan itu tulis. Kita buang ke sini. Tulis. Maknanya berbeda. Buang i-nya. Begitu. Buang l-nya. Buang u-nya jadi. Buang t-nya jadi. Tidak ada sama sekali. Masukkan nama-nama siapa Tuhan selain Allah. Tuliskan hurufnya. Tuliskan namanya. Semua nama dari kepercayaan apapun tuliskan dan kita hilangkan setiap hurufnya, tidak akan menuju pada zat yang sama. Itu kebenaran Islam. Dari namanya saja Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, menunjukkan keyakinan yang paripurna.